Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadat abdih. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para guru kami, para orang tua kami, para tokoh ormas Islam, tokoh pemuda, tokoh dakwah, para pimpinan takmir dari Masjid Agung Tasikmalaya. Bil khusus yang saya muliakan kedua beliau yang tadi telah memberikan sambutan, Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga Bapak Kiai Nono, yang kedua-duanya itu suaranya menggelegar. Tasikmalaya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ajak seluruh yang hadir, keluarga besar dan warga Tasikmalaya, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena Tasikmalaya ini banyak sekali keistimewaannya, banyak hal-hal yang mulia, banyak ulama-ulamanya, banyak pondok-pondok pesantrennya, dan jauh sekian puluh tahun yang lalu ada perjuangan yang nyata di dalam menggagas dan juga sekaligus mempertahankan kemerdekaan negara yang kita cintai. Maka Tasikmalaya ini adalah tanah perjuangan. Alhamdulillah. Saya Muhammad Zainul Majdi, nama saya, sering disebut Tuan Guru Baja. Sekarang saya masih memegang amanah sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah hari ini juga akan bertemu dengan pimpinan Kota Tasikmalaya untuk sharing program. Sharing itu artinya saling berbagi hal-hal yang baik. Dan itulah bagian dari komitmen kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saling mengisi dalam kebaikan. Kalau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam suratul Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini bapak-bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ta'aruf itu tidak dalam konteks pribadi saja. Bukan orang per orang. Seorang pribadi berta'aruf dengan saudaranya yang satu yang lain. Berkenalan, lalu bertukar cerita, bertukar kabar, lalu saling mengisi. Ternyata tidak itu saja. Ayat ini jelas menyebutkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka kata para ulama, ta'aruf di dalam ayat ini tidak hanya ala mustawal fardi, wa innama ala mustawal umam. Jadi ta'arufnya itu tidak orang per orang saja, tetapi ta'arufnya adalah antar umat, antar masyarakat, antar kota, antar desa, antar ormas, antar organisasi, antar kelompok. Maka kata para ulama, kalau umat Islam dan kita diantaranya bagian dari umat Islam menghayati betul makna lita'arafu di dalam ayat ini, maka insya Allah tidak ada gontok-gontokan antar organisasi, tidak ada ketegangan antar kelompok, tidak ada kebencian antara satu umat dengan umat yang lain, tidak ada jauh atau terpisah hati antara satu bagian dakwah dengan bagian dakwah yang lain. Karena dalam ayat ini lita'arafu, ada al-urfu, ada al-irfan, ada al-ma'rifah.
dekat, saling kenal, dan saling belajar. Maka sesungguhnya saya datang untuk itu ke kota Tasikmalaya ini. Saya ingin belajar dari semangat perjuangan yang hidup, yang terasa di kota Tasikmalaya, di Kabupaten Tasikmalaya ini. Saya ingin belajar dari tokoh-tokoh Tasikmalaya. Saya ingin belajar dari guru-guru yang ada di Tasikmalaya, yang namanya mengharumkan ranah dakwah nasional, yang namanya mengharumkan dakwah Islamiyah di seluruh penjuru negeri. Itulah tujuan saya hadir, membangun silaturahim. Maka saya sampaikan tadi, Tasikmalaya ini hebat. Dan terakhir, yang betul-betul pengalaman saya yang pertama kali seumur-umur saya berdakwah adalah adanya door prize. Ini baru. Saya lagi mikir-mikir, kira-kira cocok nggak diterapkan di NTB? Cocok nggak kira-kira diterapkan ada door prize? Sekarang, tadi saya tanya sama Bapak Guru kita, Al-Mukarram pimpinan MUI, ini door prize memang ada biasa. Kata beliau, seneng katanya di sini. Alhamdulillah. Cuman jangan jadikan niat utama ya Bapak-bapak ya. Nah, kalau kata Imam Ghazali, kepintaran orang mukmin itu memperbanyak niat. Jadi satu amal tapi niatnya bikin 3, 5, 6, 7, 10 dan sebanyak-banyaknya kebaikan. Niat yang pertama tentu yang paling utama kita pasang mencari ridho Allah. Lalu kemudian kita datang ini niatkan silaturahim. Datang ke sini niatkan tambah ilmu. Tambah lagi niat iktikaf. Tambah lagi niat bersama-sama sholat jamaah. Tambah lagi niat saling mengucapkan salam satu sama lain. Tambah lagi, tambah. Niat yang terakhir, ya bolehlah paling akhir ya. Cuma jangan ditaruh di atas. Nah, tapi tidak apa-apa. Inilah keindahan Islam, Bapak-bapak Ibu. Jadi Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Islam yang penuh dengan keindahan. Islam yang ketika seorang mulai mengenalnya tidak ada respon apapun di hatinya kecuali jatuh hati. Islam yang ketika orang zaman dulu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup datang ke Madinah dari sudut Jazirah Arab yang jauh sekali, ketika mendengar ada satu agama yang didakwahkan oleh seorang yang namanya Muhammad, begitu sampai Madinah, belum sampai masjid sebagaimana diceritakan dalam sirah, belum sampai masjid, belum jumpa Rasul, begitu mencium dan merasakan menarik nafas di kota Madinah yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan. Kota Madinah yang penuh dengan hawa yang baik, energi yang positif. Kalau kata para ulama sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, yusma'u min kulli baitin dawiyun kadawiyin nakhli. Setiap malam-malam di Madinah itu ada dengungan di dalam rumah-rumah. Bukan karena suara TV, bukan karena suara bicara satu sama lain, bergosip dan seterusnya, tapi karena lantunan bacaan-bacaan Al-Quran. Baru menghirup hawanya saja, orang Arab yang datang dari jauh ujung jazirah itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Islam mengalirkan energi kebaikan. Itulah Islam. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau di dalam suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala meminta kita berdoa, ihdinas shiratal mustaqim. Para ulama menerangkan kenapa Allah menggunakan kata as-sirat untuk menunjuk kepada arti jalan. Bahasa Arab itu jalan banyak. Jalan itu bisa thoriq, jalan itu bisa syari'. Kalau jalannya agak kecil dikit itu zuqaq, gang. Apa bahasa Tasikmalayanya?
gang. Ada lebih kecil lagi ad-darb, itu gang yang lebih kecil lagi. Jalan setapak. Allah memilih menggunakan kata as-sirat yang artinya at-tariqul muttasi', jalan yang lapang, selapang-lapangnya, sehingga sebanyak apapun orang yang melewati jalan itu, dia tidak akan bersinggungan satu sama lain. Itulah kelapangan Islam. Maka kalau Allah lapangkan Islam, jangan kita sempitkan. Kalau Rasulullah SAW membuka selebar-lebarnya pintu Islam, jangan kita tutup sebagian pintu itu. Kalau Rasulullah SAW membuka pintu dakwah dengan menghadirkan keindahan-keindahan Islam, jangan kita tutup pintu itu dengan menghadirkan keburukan-keburukan pengamalan kita sebagai umat Islam. Maka itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan saya, ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita semua, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Inilah tema dari silaturahim kita pada hari ini, yaitu wasatiyatul Islam. Diambil dari ayat ini, ummatan wasata. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, yuk kita ngaji sedikit ayat ini, sedikit saja. Yang sisa-sisanya, maaf bukan sisanya, kelanjutannya, makna yang lebih dalamnya, uraian, untayan, hikmah yang luar biasa, baca sendiri di rumah nanti. Tapi sedikit saja kita ngaji sedikit sekarang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami, ini dinisbahkan langsung kepada Allah, kami jadikan kalian, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Wasata itu ditafsirkan oleh para ulama dengan dua makna dasar. Apa arti wasatan? Khiyaron udulah, yaitu umat yang khiyaron, umatnya yang terbaik. Udulan, umatnya itu adil. Jadi ada kebaikan dan keadilan di situ. Dan inilah inti dari yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tuntunan Islam itu selalu mengandung dua nilai ini. Ada kebaikannya dan ada keadilannya. Maka tidak ada perintah agama itu yang menzolimi manusia. Tidak ada perintah agama itu yang manfaatnya hanya akhirat saja tanpa ada guna dunianya. Tapi selalu ada kebaikan dan keadilan, keseimbangan. Kalau bahasa Indonesia dari kata wasaton itu sering kita menyebut apa tuh yang di bahasa Indonesia kan? Kalau yang pegang peluit itu wasit. Itulah umat Islam. Jadi sederhananya umat Islam itu harus jadi wasit kata Allah. Kalau misalnya diibaratkan di dunia ini ada kesebelasan dan banyak katakanlah pertandingan, umat Islam itu menjadi wasitnya. Kapan seorang bisa jadi wasit Bapak Ibu? Pertama, kalau dia dipercaya. Sama yang bertanding itu dia dipercaya. Umat Islam harus menjadi umat yang dipercaya oleh umat-umat yang lain. Dulu ketika Islam datang ke Madinah, nih kita perhatikan ya Bapak Ibu. Umat Islam datang ke Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Madinah itu ada 10.000 orang. Dari 10.000 orang itu 1.500 adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sahabat-sahabat dan keluarga mereka. Berapa persen? Dari 10.000, 1.500 berapa persen? Berapa persen? 15%. Kalau bahasa Bapak Ibu sekarang nih, bahasa kita nih, itu mayoritas apa minoritas? Minoritas.
Tapi pada saat baginda Rasulullah SAW bersama sahabat itu minoritas, yang mayoritas 8.500, 4.000-nya orang Arab dan 4.500-nya orang Yahudi, itu mempercayakan Nabi sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW membuat Mitsaqul Madinah. Dia buatlah perjanjian bahwa kalau ada apa segala macam perselisihan kembalinya kepada Rasul. Mau yang 85% itu, yang 8.500 itu mau mengikut kepada yang 1.500. Kenapa? Karena ada percaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipercaya. Nah, kita sekarang kira-kira dipercaya nggak sama umat lain? Belum juga rasanya. Apa sebabnya? Banyak. Salah satu di antaranya yang paling pokok, bagaimana mungkin kita akan dipercaya oleh umat-umat yang lain kalau di antara kita umat Islam tidak saling percaya. Itu sebabnya dulu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan arahan-arahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, asas di antara yang dibangun oleh Allah itu adalah supaya antar umat Islam itu saling percaya. Maka wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum di situ. Jadi kalau Anda ingin dipercaya oleh umat-umat yang lain, Anda sebagai umat, nih kita nih Bapak Ibu, sebagai umat Islam yang jumlahnya banyak, kita harus saling percaya dulu. Antara organisasi Islam harus saling percaya. Antara kelompok-kelompok dakwah harus saling percaya. Antara tokoh-tokoh umat harus saling percaya. Antara kita semua, bangunlah kepercayaan itu. Dengan memperbanyak perjumpaan, menghadirkan silaturahim, tumbuh saling percaya. Ibu-ibu majelis taklim, banyak kan majelis taklim ibu-ibu di Tasik? Banyak nggak? Alhamdulillah. Antara majelis taklim jangan saling iri, harus saling percaya. Karena kalau kita ingin menjadi ummatan wasata, menjadi umat yang dijadikan wasit, kalau ada perselisihan apapun kembalinya kepada kita untuk menyelesaikan. Kalau ada hal-hal yang menyulitkan dan membingungkan, maka fatwa umat Islam yang akan didengar, posisi umat Islam yang akan dihormati. Kalau kita ingin dipercaya oleh umat-umat yang lain, mari kita internal umat Islam saling percaya. Demikian pun sama sebagai satu bangsa. Kalau kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi qaidul umam, menjadi bangsa yang punya marwah, menjadi bangsa yang dihormati, menjadi bangsa yang dimuliakan, maka antar kita sebagai anak-anak bangsa harus saling percaya. Karena sederhana Bapak Ibu, kaidah yang disampaikan oleh para ulama itu faqidus syai' la yu'tihi. Bagaimana mungkin Anda akan meminta orang percaya kepada Anda kalau Anda sendiri tidak saling percaya? Yang tidak punya tidak bisa memberi. Pingin bersedekah pakai duit tapi nggak punya duit, bisa nggak? Nggak bisa. Pingin bersedekah ilmu dengan mengajar tapi nggak punya ilmu, nggak bisa. Faqidus syai' la yu'tihi. Yang tak punya tak mampu akan berbagi. Yang tak punya tidak mungkin akan memberi. Oleh karena itu yang pertama, mari kita bangun kepercayaan kita satu sama lain. Saya percaya sama Anda. Anda percaya sama saya? Alhamdulillah. Nih yang ormas ini kepada ormas yang satu, percaya nggak? Saling percaya kita semua Bapak Ibu ya. Kita percaya dalam kebaikan. Kenapa? Sebabnya sederhana. Kalau kata para ulama, al-muslim itu, al-muslimun, orang-orang muslim itu udulun. Jadi dia asalnya itu adalah adil semuanya, jujur semuanya, sampai ketahuan dia bohong. Itu kaidah, jangan dibalik. Orang itu jujur sampai ketahuan dia bohong.
Jangan kita keluar dari rumah, semua yang kita lihat ini pembohong. Sampai diketahuan jujur. Nggak begitu. Rasulullah SAW tuh membangun dengan semangat seperti itu. Jadi semangat menghargai orang lain. Bahwa selama tidak ada sesuatu yang buruk, maka semua itu orang baik. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa manusia itu ada fitrah kebaikan dalam dirinya. Maka mari kita bangun saling percaya. Dan yang kedua, mari kita gunakan pandangan optimistik. Maka boleh saja Bapak Ibu, kita ini sekarang istilahnya di dalam suasana kebangsaan atau suasana keumatan, banyak masalah-masalah yang menimpa kita. Ada banyak agenda-agenda keumatan, mungkin ada 1-2 perasaan kekurang nyamanan. Tapi ingat, di balik banyak hal-hal yang masih menjadi PR itu, sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih banyak. Alhamdulillah. Di mana di luar Indonesia bapak-bapak ibu bisa berjamaah zuhur rame-rame kita bikin pengajian kayak begini? Di mana coba sebutin negaranya di mana? Saudi. Bisa Saudi begini? Nggak bisa, ditangkepin Bapak Ibu. Nggak bisa pengurus masjid mengundang sembarangan orang ulama dari mana lalu disuruh bicara di depan jamaah tanpa ada izin tertulis, tanpa ada lisensi dari pemerintah. Nggak bisa. Di Mesir itu yang namanya khotib, dia naik khutbah harus ada SIM-nya. SIM, surat izin berceramah, atau SIM, surat izin menaiki mimbar. Kalau nggak ada diturunin, panitianya bakal berurusan sama polisi. Saya sering sampaikan dan saya alami di banyak negara-negara Timur Tengah. Kalau bapak-bapak ibu musafir lalu di tengah jalan kemudian mau mampir sholat, sedangkan waktu sholat itu sudah lewat 1 jam misalnya dari waktunya, 90% masjid itu dikunci. Nggak gampang-gampang. Apalagi mau taklimah, mau pengajian, mau tablik akbar, tablik asgor saja susah. Akbar itu besar, asgor itu kecil. Ibu-ibu majelis taklim begini emang ada di selain di Indonesia? Nggak ada. Itu nikmat kita berislam di Indonesia. Kalau mau dicari-cari namanya ada ini ada itu pasti ada. Tapi mari kalaupun itu ada kesulitan, ketidaknyamanan, jangan jadikan itu sebagai beban, tapi anggap itulah tantangan dakwah kita. Perbanyak syukur, alhamdulillah. Saya tinggal di Mesir 7 tahun, saya tahu persis bagaimana kita berislam. Memang di Mesir itu termasuk sangat bebas dibanding yang lain dalam berislam, tapi itu pun naik mimbar harus ada surat izin berkhutbah atau menaiki mimbar. Nggak bisa, apalagi mau di tengah tanah lapang. Oh, itu bisa ditangkap sama tank itu. Mau bikin di tanah lapang misalnya ada tablik akbar, tidak bisa. Di mana sebutkan? Maka alhamdulillah di Indonesia ini dengan segala hal-hal yang terjadi, kita wajib mensyukuri karena ruang kita untuk berislam itu terbuka dengan lebar. Alhamdulillah. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau jujur nih, Indonesia ini adalah negara yang jumlah rumah ibadahnya termasuk terbanyak di dunia. Kita nggak kekurangan masjid. Lombok saja itu disebut pulau 1000 masjid. Padahal NTB itu bukan 1000, lebih 5000 masjidnya. Tambah musola belasan ribu, mungkin sampai 20.000. Di Tasikmalaya, kabupaten plus kota, masjidnya banyak nggak? Kurang masjid nggak? Kurang jemaah nggak? Ya, pinter sekali, sudah nggak usah jelasin lagi. Jadi kita adalah bangsa dan umat yang tak kekurangan masjid, tapi masjidlah yang kekurangan jemaah.
Ini tertawa yang bukan menunjukkan kita senang nih Bapak ya. Kalau kata orang Arab, syarrul baliyah mayudhi. Itu musibah kalau udah berat banget, air mata sudah habis, kompensasinya kita ketawa. Tapi ketawa karena udah gak bisa nangis lagi. Itu musibah yang sudah berat. Rasa-rasanya seperti itu tadi ketawanya. Bagaimana kita sesungguhnya fasilitas untuk kita membangun keislaman kita di Indonesia ini, alhamdulillah terbuka lebar. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita bangun semangat keislaman kita. Kita bangun kepercayaan satu sama lain antara kita komponen umat. Agar umat-umat yang lain pada akhirnya bisa percaya bahwa kita sebagai umat Islam ini cocok menjadi pemimpin peradaban. Mari kita antar bangsa Indonesia ini juga saling percaya agar bangsa-bangsa di luar Indonesia juga percaya bahwa Indonesia itu pantas untuk memimpin peradaban. Wasit jadi wasit karena dia ada thiqah, dipercaya. Yang kedua, dia tahu aturan main, menguasai. Kira-kira kalau saya tanya, kita sebagai umat ini ngerti nggak aturan mainnya sekarang? Ngerti nggak kita bagaimana ekonomi di Indonesia ini bergerak? Ngerti nggak kita? Uang-uang yang kita masukkan ke bank itu ngerti nggak kita kemana dia mengalir? Maka bangun. Majhul. Jadi kita kebanyakan nggak ngerti nih, gimana mau jadi wasit? Kan wasit itu pegang peluit, dia tahu kapan pelanggaran prit. Kenapa prit? Ya karena Anda ngelanggar. Dia tahu aturan. Dia dipercaya karena pengetahuannya paling lengkap. Maka kalau ingin menjadi ummatan wasata, kuasai semua aturan-aturan main yang ada. Sunnatullah di dunia ini kuasai. Jadi ekonominya kuasai, ilmu-ilmunya tentang bagaimana membangun ekonomi yang baik. Kemudian juga kemajuan ilmu teknologi kuasai. Ada di situ di Swedia nama lembaga yang memberikan penghargaan bagi ahli-ahli ilmu pengetahuan dunia yang beragama Islam, hanya sedikit, 1 atau 2 orang dari ratusan bahkan ribuan orang mungkin yang dapat hadiah Nobel. Ada kemudian Arab Saudi membuat inisiatif untuk mengeluarkan ada namanya Jaizah Malik Faisal lil Ulum, hadiah Raja Faisal untuk ilmu pengetahuan. Maka diberikanlah ilmuwan-ilmuwan. Siapa yang ternyata dapat? Sama juga. Walaupun hadiahnya keluar dari Arab Saudi, sama saja mayoritas yang mendapatkannya adalah saudara-saudara kita yang non-muslim. Jangan kita salahkan mereka. Mereka mengerti aturan main. Kita nih, Bapak Ibu nih, kita tinggalkan aturan main. Itu sebabnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kefahaman dan kemengertian yang kita bangun. Anak-anak dari ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak kita semua, mari kita tanamkan. Kita tanamkan pada diri mereka kecintaan pada ilmu, supaya mereka tahu bagaimana mengolah dunia mereka ke depan. Kalau di dalam ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Ketika menafsirkan kata bertakwa itu, kita ingat apa yang ulama sampaikan, yang namanya takwa itu menunaikan perintah-perintah Allah. Sayang ketika kita mengamalkan apa yang disebut dengan perintah Allah, kita batasi hanya pada ibadah-ibadah mahdoh. Maka takwa bagi kita hanya sholat 5 waktu yang tegak. Takwa bagi kita hanya zakat yang ditunaikan dengan baik. Takwa bagi kita naik haji kalau mampu. Kita lupa bahwa takwa itu adalah semua perintah-perintah Allah. Dan di antara perintah Allah adalah yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi. Di antara perintah Allah, wa qul i'malu fasirallah. Maka konsep takwa itu bukan hanya sholat, puasa, ibadah mahdhah, tapi takwa itu di dalamnya ada ilmu pengetahuan, ekonomi yang kuat, sosial budaya yang hebat, dan peradaban yang maju. Mau menjadi wasit peradaban, kuasai jalan-jalan dan ilmu-ilmunya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita semua, Bapak Ibu. Sambil kita memperbanyak syukur, Tasikmalaya ini Masya Allah, ini jarang-jarang zuhur penuh masjid ya. Karena zuhur itu waktu yang agak berat buat penuh masjid. Tapi di Tasikmalaya penuh masjid, penuh masjidnya. Alhamdulillah. Ini gara-gara door prize jangan-jangan. Hah? Enggak? Ya alhamdulillah. Pokoknya kita senang saja sama kebaikan Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin sampaikan, yuk bangun saling percaya di antara kita, Bapak Ibu ya. Bangun saling percaya satu sama lain antara komponen umat. Kita perbanyak silaturahim, perbanyak perjumpaan. Lalu yang berikutnya, mari kita tumbuhkan optimisme. Udah berhenti kita bilang ini zaman edan. Enggak ada zaman edan. Siapa yang edan? Siapa yang edan? Masa zaman edan? Zaman itu kan seperti wadah. Isi dari zaman itu adalah al-ahdath, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Siapa yang melakukan peristiwa dan kejadian? Manusia. Maka bagus tidak wadah itu bergantung dari apa yang diisi oleh manusia. Tidak ada nama zaman edan. Zaman itu sesuatu yang mulia, modal untuk berjuang. Yang baik dan yang buruk hanyalah yang mengisi zaman itu. Mari kita menjadi orang yang baik di dalam mengisi zaman. La tasubud dahra fa innallaha waddah. Jangan kalian mengumpat waktu, karena Allah lah yang menciptakan waktu. Jadi kita hentikan semua kalimat-kalimat yang pesimis, kita buang. Apalagi ada hoax-hoax, buang saja. Pokoknya kalau ada berita-berita yang isinya itu adalah memecah belah umat, buang. Itu hanya memperpanjang jarak kita untuk menjadi pemimpin peradaban. Itu hanya menyulitkan ikhtiar kita sebagai umat untuk menjadi ummatan wasatah. Semua yang membuat kita pesimis, buang. Mari kita hidupkan optimisme. Kita tukar-menukar kabar yang baik. Seperti seorang Arab yang datang jauh dari semenanjung entah di ujung mana, belum sampai masjid, menghirup udara Madinah saja dia langsung bersyahadat. Nggak ada hoax soalnya di situ. Yang ada zikir, yang ada nasihat, yang ada ilmu pengetahuan, yang ada adalah silaturahim, yang ada adalah sama-sama saling mencintai satu sama lain. Jadi kalau di dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata al-fahisyah, al-fahisyah itu adalah ungkapan yang, salah satu ungkapan yang paling buruk dalam Al-Quran. Fahisyah itu digunakan untuk kata berzina. Karena saking buruknya yang nama fahisyah itu, wala taqrabu, ngelakukannya, jangankan melakukannya, deketinnya saja jangan. Apa perbuatan lain selain berzina itu yang Allah sebutkan sebagai fahisyah? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ternyata yang kedua yang digelari fahisyah oleh Allah selain berzina adalah hoax atau berita bohong. Kalau untuk berzina kita dilarang, jangankan melakukannya, dekat saja jangan. Hal yang sama juga berlaku untuk berita-berita bohong. Jangankan kita membuatnya ya, untuk mengkonsumsi, apalagi termasuk sharing, jangan. Karena itu hanya membuat udara persaudaraan kita menjadi menipis, berganti dengan udara kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Nah yang kedua tadi adalah
Sebagaimana wasit itu dia harus punya ma'rifah tamah, pengetahuan yang utuh tentang rule-rule yang berlaku, tentang hukum-hukum serta aturan main yang berjalan. Bagaimana hukum-hukum ekonomi itu bergerak, kita belajar supaya kita tidak hanya menjadi konsumen tapi bisa memproduksi. Maka ini hal yang ketiga yang saya dapat sampaikan di sini sebagai satu pelajaran yang saya dapatkan di Tasikmalaya. Yang pertama, ini tanah perjuangan. Yang kedua, pengajiannya ada door prize. Yang ketiga, Tasikmalaya ini adalah satu dari sedikit tempat yang tersisa di Indonesia di mana ada gabungan antara semangat keislaman yang kuat, yang terwujud dari masjidnya yang hebat, dari pondok-pondok pesantrennya yang megah-megah, kiai-kiainya yang mumpuni, dan bersamaan dengan itu juga ada entrepreneurship yang kuat di Tasikmalaya ini. Antara penghayatan keislaman dengan kecintaan pada wirausaha, bisnismen. Maka saya lihat banyak sekali. Ini tidak di semua tempat ada di Indonesia. Bahkan di beberapa tempat kota-kota di mana umat Islam menjadi motor ekonomi itu sudah bergeser. Sudah diperingatkan, sebentar lagi door prize ya. Nah, saya ingin sampaikan, jaga Bapak Ibu, jadilah contoh. Kalau orang ingin belajar Islam yang baik, dia datang ke Tasikmalaya. Kenapa? Bukan hanya masjidnya, pesantrennya, ulamanya, tapi juga industri, usaha manufaktur, dan usaha-usaha ekonomi yang dijalankan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kalau orang Tasik menganggap udah biasa, tapi kalau keliling Indonesia tidak banyak seperti ini. Maka jaga semangat itu Bapak Ibu ya. Ingat apa kata Rasul? Tis'u aksyari abwabi rizqi fit tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Sayangnya 9 pintu kita tinggalkan, kita berdesak-desakan di satu pintu. Sekarang saatnya seperti di Tasikmalaya, mari kita menyebar ke 9 pintu yang selama ini kita tinggalkan, majukan Islam melalui ekonomi umat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan saya undang datang ke NTB ya. Angkat tangan yang mau. Pakai ongkos sendiri ya. Angkat tangan pakai ongkos sendiri. Oh, masih banyak juga. Hah? Nah, saya pengen tambahin kalau gitu. Saya pengen tambahin, malu juga saya tadi lihat kok benar-benar ini door prize-nya. Saya pikir cuma main-main, tapi saya lihat ada tulisannya tadi benar. Ada kayak ijazahnya tuh dari PT ini. Benar-benar, oh jadi benar nih. Kalau gitu saya nggak mau ketinggalan. Ya. Saya mau door prize ke NTB. Tadi siapin. Buat jangan kebanyakan. Buat emang masih suka naik bis ya? Ini sebenarnya mau diajak naik pesawat tapi mau naik bis. Tapi memang bis itu Masya Allah ya, banyak kenangannya ya. Jadi nanti Ustadz Rafiq ya 2 bis dulu deh ya. 2 bis dulu. 2 bis. Tuh 2 bis nanti. Yang mengelola MUI. Yang mengelola MUI. Cuman pesannya satu saja, jangan 2 bis itu isinya pengurus MUI semua. Ya itu tidak banyak nilainya, tapi itulah semangat kita bersilaturahim. Jadi inilah keindahan Islam ya, keindahan Islam. Pokoknya gini rumusnya Bapak Ibu,
Kalau kita berislam merasa resah, gelisah, pikiran susah, rasanya sempit, rasanya hati itu nggak tenang, berarti ada cara berislam kita yang belum tepat. Pelajari bagaimana berislam yang baik. Karena Islam itu pasti sesuai namanya, dari kata Islam itu dari kata as-salamah was-silmu was-salam. Aman, damai, dan selamat. Pasti dan wajib ketika kita berislam harusnya kita tenang, nyaman. Kemana-mana kita bisa tersenyum. Senang susah ya kita senang. Karena umat Islam itu kalau nggak dapat pahala syukur ya pahala sabar. Nah, jadi mari tumbuhkan semangat selalu bersyukur, bersuka cita dalam kebaikan. Nanti door prize-nya diurus oleh MUI. Ya, jadi seperti itu niat saya. Nanti kalau jadi yang 2 bis itu bisa datang. Nanti kita ketemu lagi di Lombok ya. Kita ketemu lagi di NTB. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bapak 1, ibu 1 kali ya. Suami istri. Ya, nanti diaturlah sama bapak ketua. Jadi yang dapat saya sampaikan, kokohkan persaudaraan, bangun saling percaya, tumbuhkan optimisme, dan kuasai aturan main kehidupan dunia ini. Ekonominya, sosialnya, budayanya, ilmunya, teknologinya, supaya kita sebagai umat Islam menjadi ummatan wasat. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau banyak kekurangan dan kekhilafan. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk ketua DKM. Oh iya.